Keberadaan UMKM dapat dikatakan sebagai sektor penopang perekonomian karena mampu menyumbang kontribusi yang cukup besar bagi PDB Indonesia. Data terakhir tahun 2021 yang diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia menyatakan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDB adalah sebesar 8.573,89 triliun rupiah atau menyumbang sekitar 61% terhadap total PDB secara keseluruhan. Salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki jumlah UMKM cukup banyak adalah Kabupaten Jember, yakni sebanyak 647.000 dan terbanyak di wilayah Jawa Timur. Kontribusi yang cukup besar dari sektor UMKM tersebut pada faktanya masih sering terhalang oleh beberapa permasalahan yang menghambat perkembangan UMKM, seperti halnya masalah permodalan. Ya Allah, pandemi kapan ya selesainya? PSBB, PPKM, bentar lagi kebijakan apa lagi? Mana cabang-cabang toko udah tutup semua, bangkrut. Satu-satunya ya cuma tinggal ini aja. Kapan ya omsetku bisa naik lagi? Wah, aku nggak bisa cuma tunggu sama toko ini aja. Kayaknya aku perlu modal tambahan. Kira-kira butuh 15 juta lah. Tapi uang sebanyak itu dapat dari mana? Apa aku ngubungi Pak Bima aja ya? Siapa tahu dia bisa bantu minjemin uang. Iya Bu Bisas, ada keperluan apa ya? Tolong segera dibicarakan ya, soalnya saya agak sibuk juga ini, jadi gak punya banyak waktu saya. Pak, langsung intinya aja ya. Jadi saya lagi butuh modal usaha. Apa kira-kira Pak Bima bisa minjemin modal usaha ke saya ya? Oh, mau butuh berapa? 20 juta? 30 juta? Atau 50 juta? Bisa saya antar nih sekarang. Kemudian nanti jaminannya ini apa ini? Gak sebanyak itu kok Pak. Saya butuh 15 juta. Untuk jaminannya mungkin bisa pakai sertifikat rumah. Oh, tentu saja Ibu. Untuk bunganya ya 10% aja lah per bulan. Nanti dibayarnya dalam jangka waktu 3 bulan ya. Jadi dalam waktu 3 bulan tuh harus lunas nanti. Baik Pak, saya pikir-pikir dulu. Nanti kalau misalkan saya jadi pinjam ke Pak Bima, saya hubungi lagi ya Pak. Oh iya segera ya Bu. Saya tunggu kabar baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum, permisi Mbak. Permisi Mbak. Iya Mbak, mau apa? Mau beli pop mie soto ayam 1. Itu ayam. Apa lagi Mbak? Udah. 5.000. Ya, makasih. Ya. Kalau boleh saya tahu, tadi kelihatan sedih dan banyak pikiran sampai saya panggil gak jawab. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Gini Mbak. Seperti yang kita semua tahu, pandemi ini kan berdampak banget sama bisnis-bisnis kecil. Termasuk toko saya ini. Cabang-cabang toko saya udah pada tutup. Ya tinggal toko ini aja. Terus, tadi saya coba ngubungi Pak Bima. Rencananya mau minjem modal untuk tambahan toko saya. Hah? Pak Bima? Kenapa Mbak? Bu, sekedar memberikan informasi, rumornya Pak Bima itu lintah darat. Jadi kalau meminjamkan uang, bunganya lumayan besar. Sudah banyak korbannya Pak Bima. Kalau saya boleh saran, lebih baik Mbak membatalkan niatan untuk meminjam uang ke Pak Bima.
Terus saya mau pinjam ke siapa lagi? Sepertinya bunga bank biasa juga bunganya besar. Kalau saya boleh saran, lebih baik Mbak memanfaatkan pinjaman yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia. Bank syariah, emang di sini ada Mbak? Terus apa bedanya sama bank biasa? Beda Mbak, jadi Bank Syariah tidak menggunakan bunga dalam kegiatan transaksinya. Sebab dalam syariat Islam bunga itu tergolong riba. Apa aja Mbak jenis pinjaman di Bank Syariah Indonesia? Nah, jadi ada 3 Mbak. Pertama, Bank Syariah Indonesia Usaha Mikro, lalu Bank Syariah Indonesia Kredit Usaha Rakyat, dan yang terakhir Bank Syariah Indonesia Kredit Usaha Rakyat Petani. Nah, kalau untuk Mbak lebih cocok menggunakan produk Bank Syariah Indonesia Usaha Mikro. Bank Syariah Indonesia Usaha Mikro sendiri adalah pinjaman dengan besar bantuan mulai dari 5 juta sampai 200 juta dengan tenor hingga 60 bulan. Untuk skema pembiayaan modal usaha perbankan syariah pada umumnya menggunakan akad mudorobah, musyarakah, dan wakalah. Waduh Mbak, istilahnya asing-asing ya, saya jadi gak paham. Bisa nggak Mbak Iva jelasin lebih lanjut lagi? Oh, boleh Mbak. Jadi, akad pembiayaan mudorobah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Lalu berikutnya, akad musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Dan yang terakhir, akad wakalah adalah pelimpahan kekuasaan untuk melakukan suatu aktivitas atas nama pemberi kuasa. Sepertinya saya tertarik Mbak dengan program pinjaman dari Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah kalau Mbak tertarik. Jadi kalau nanti Mbak akan datang ke Bank Syariah Indonesia, hubungi saya ya. Nanti akan saya bantu dan saya antar.